Siapa sangka kedua menu jualan ini berhasil mengantarkan seseorang keluar dari zona pengangguran. Cara buatnya simpel, modalnya kecil, rasanya pun enak banget, banyak yang suka. Seperti resep yang pertama ini, pangsit isi ayam chili oil. Pertama, kita buat chili oilnya dulu. Siapkan 20 gram cabai merah kering, masukkan ke dalam blender lalu haluskan. Setelah halus seperti ini, sisihkan dulu. Panaskan 150 ml minyak goreng. Kita gunakan api kompornya api paling kecil ya, hampir mati seperti ini. Supaya nggak gosong nanti cabenya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis bawang putihnya sampai matang dan harum. Setelah matang dan harum bawang putihnya, masukkan cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 25 gram cabai bubuk halus, di sini aku menggunakan merek Aida. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tetap gunakan api paling kecil ya teman-teman supaya cabainya nggak mudah gosong tapi bisa matang. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bumbunya seperti setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan seperempat sendok teh micin. Kita aduk terus, kita masak sampai bumbunya larut. Nah kalau sudah seperti ini, minyaknya pun sudah memerah ya. Kita matikan api kompornya, kemudian biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, pindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita buat untuk bahan minyak bawangnya. Siapkan 100 ml minyak goreng, masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis bumbunya sampai matang dan harum. Sudah matang dan harum seperti ini, sekarang kita masukkan daun jeruk sebanyak 5 lembar yang sudah kuiris tipis dan aku buang tangkainya. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata, masak sampai matang. Nah kalau sudah matang seperti ini, tunggu sebentar sampai dingin, pindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita buat untuk bahan sambalnya. Siapkan 50 gram cabai merah keriting, masukkan ke dalam blender. Campurkan dengan 50 gram cabai rawit merah. Masukkan 50 ml air, kemudian blender cukup kasar aja, nggak perlu terlalu halus. Sudah di blender kasar seperti ini, sekarang kita panaskan 150 ml minyak goreng. Kemudian masukkan cabai yang sudah kita blender tadi. Aduk-aduk dan tumis-tumis sebentar, kemudian masukkan 200 ml air. Sambil kita masukkan airnya, sambil kita bersihkan sisa cabai pada blender ya, supaya nggak mubazir cabainya. Mulai masukkan bumbu, masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, seperempat sendok teh micin. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan cabenya pun matang. Nah ini airnya sudah menyusut ya dan cabenya pun matang, disisihkan dulu. Untuk bahan isiannya, siapkan 250 gram daging ayam bagian dada, masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 3 siung bawang putih, 1 butir telur ayam. Chopper sampai halus. Setelah halus, masukkan 3 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Masukkan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini cukup kita blender, jangan lama-lama ya, cukup sebentar aja, jangan sampai terlalu halus. Nah kalau sudah, pindahkan ke dalam wadah. Siapkan kulit pangsit, di sini aku pakai merek Sari Bawang seperti ini. Langsung aja kita timbang dulu adonannya, kita masukkan kulit pangsit di atas timbangan. Kita tekan 0 dulu, kemudian beri isian, kita timbang seberat 6 gram aja. Taruh di pinggir-pinggir kulit pangsitnya dengan air ini sebagai perkatnya, kemudian kita lipat segitiga seperti ini. Kemudian bagian ujungnya kita kasih air, kemudian lipat seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Kulit pangsit yang aku gunakan ini kebetulan mudah banget pecah-pecah, jadi nggak bisa dibentuk yang macam-macam. Jadi kita bentuknya seperti ini aja, atau kalau teman-teman punya kulit pangsit yang lebih tipis lagi, kayak kulit dimsum gitu, yang lentur, itu bisa banget teman-teman bentuk sesuai selera ya. Ini karena mudah patah-patah, jadi kita bisa bentuknya kayak gini aja, atau bisa teman-teman kreasikan sendiri sesuai selera masing-masing. Selesai dibentuk semuanya, siap untuk kita rebus. Sebelum direbus, kita mulai racik dulu untuk bumbunya. Siapkan 1 sendok teh minyak bawang, taruh di dalam mangkuk. Masukkan 1 sendok teh chili oil. Ini chili oilnya bisa kita aduk dulu supaya minyaknya juga ke bawah ya.
Nah, seperti ini 1 sendok teh aja cukup. Masukkan 1 sendok makan sambal. Seperti ini aja cukup. Atau bisa juga sesuai selera masing-masing ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh kecap manis. Untuk sausnya di sini aku pakai saus merek McLouis yang extra hot yang bungkusnya warna merah itu ya. Ini kita masukkan sebanyak 2 sendok makan penuh. Masukkan 1 sendok teh kecap asin. Terakhir kita masukkan 1/4 sendok teh kaldu sapi bubuk. Aduk semua bumbu ini sampai tercampur rata. Panaskan air, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan kulit pangsit yang sudah kita isi ayam tadi. Ini aku buat 1 porsi ya. 1 porsi ini bisa kita masukkan sebanyak 6 pieces. Nah, ini kita rebus kurang lebih sekitar 8 menit atau sampai dengan 10 menitan sampai bagian ayamnya matang ya. Tapi jangan terlalu lama juga supaya kulit pangsitnya tidak mudah hancur. Nah, ini setelah matang, masukkan ke dalam mangkuk yang sudah kita kasih bumbu tadi sambil ditiriskan airnya ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk jualan, siapkan wadah styrofoam seperti ini, kemudian beri alas cantik. Ini alas kertas nasi gitu ya, kertas nasi putih yang ada motifnya. Kalau bisa di atasnya juga dikasih plastik dulu ya, supaya nantinya tidak mudah basah. Nanti kita masukkan pangsit yang sudah kita beri bumbu tadi. Kemudian kita kasih secukupnya pangsit yang sudah digoreng kecil-kecil. Kemudian kita kasih juga secukupnya irisan daun bawang. Nah, ini dia pangsit chili oil pedasnya siap untuk dinikmati. Untuk versi yang tidak pedasnya, bisa kita masukkan 1 sendok teh minyak bawang ke dalam mangkuk. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap manis. Ini untuk takarannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kemudian untuk bahan pengentalnya dan supaya ada merah-merahnya dikit, kita tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Saus tomat ini nggak pedas ya teman-teman, anak-anak aku aja yang kecil itu suka banget nih. Walaupun pakai saus tomat tapi katanya nggak pedas, enak gitu katanya. Bumbu ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan pangsit yang sudah kita rebus tadi sebanyak 6 pieces. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk jualan bisa kita taruh di atas styrofoam yang sudah kita alasi dengan kertas nasi atau plastik seperti ini. Nah, ini untuk toppingnya kita kasih pangsit yang sudah kita goreng kecil-kecil dan secukupnya irisan daun bawang. Pangsit isi ayam versi tidak pedasnya siap untuk dinikmati. Selesai dimasak semua, pangsit isi ayamnya ini siap untuk dinikmati. Nah, ini versi yang tidak pedas yang di sebelah kanan dan versi pedas di sebelah kiri. Ini aku cobain yang versi pedasnya ya. Nah, ini kalau untuk jualan kita sediakan juga sendok plastik seperti ini yang bening kalau ada ya, biar tampilannya makin cantik lagi. Ini langsung aja untuk bumbunya aku siramin ke atas pangsitnya. Ini langsung aja aku cobain. Masya Allah, ini rasanya benar-benar super duper enak banget. Bahkan ini lebih enak dari yang pernah aku beli ya. Pangsitnya lembut, kemudian ayamnya pun matang, gurih banget. Bumbunya pedas, manis, gurih, bikin lagi. Dari satu resep ini bumbunya pun masih sisa. Untuk sisanya bisa kita simpan aja di suhu ruang. Dan untuk sambalnya bisa kita angetin lagi. Dari modal kurang lebih Rp69.150 jadi 10 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp6.915. Kita bisa jualan mulai dari harga 10 ribuan per porsinya atau sesuaikan aja dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Selain makanan, kita bisa jualan minumannya juga. Belum banyak yang jual nih, seperti resep yang kedua ini, es buah jelly balls. Siapkan 50 gram anggur yang sudah dicuci bersih. Ini ada 6 piece anggur. Satu anggur ini bisa kita potong menjadi 6 bagian atau bisa juga kita potong sebanyak 33 irisan. Karena di resep kali ini kita akan menggunakan cetakan ukuran jumbo lubang 33. Nah, supaya nyaman makannya, biji anggurnya kita buang dulu seperti ini. Selesai diiris semua anggurnya sebanyak 33 irisan, siapkan cetakan bulat ukuran jumbo 33 lubang seperti ini, kemudian masukkan irisan anggurnya. Siapkan 80 gram melon yang sudah matang, kemudian kupas kulitnya.
Pastikan pilih melonnya yang benar-benar matang dan manis ya, supaya melonnya itu lembut dan manis saat dimakan. Nah, langsung aja ini melonnya setelah kita kupas kulitnya, potong menjadi 33 irisan. Masukkan irisan melon ke dalam cetakan ukuran jumbo lubang 33 seperti ini. Siapkan 170 gram semangka, kemudian kupas kulitnya. Pilih semangkanya yang kokoh ya teman-teman, jangan yang lembek, supaya nanti hasil bola-bola jeli buahnya itu juga nggak lembek ya, jadi kokoh juga. Jadi pastikan semangkanya itu pilih yang kokoh ya teman-teman, tapi yang matang dan manis. Kemudian semangka ini kita potong menjadi 33 irisan. Masukkan irisan semangka ke dalam cetakan. Siapkan 100 gram buah naga, kemudian potong menjadi 33 irisan juga. Untuk pemilihan jenis buahnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Bisa pepaya, stroberi, nanas, atau buah yang lainnya yang menurut teman-teman suka dan lagi murah buahnya. Setelah kita iris sebanyak 33 irisan buah naganya, masukkan irisan buah naga ke dalam cetakan. Untuk jeli buahnya nanti di sini kita akan menggunakan 3 saset Nutrijel plain kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram. Jadi totalnya ada 30 gram Nutrijel plain ya. Kemudian campurkan dengan 5 gram serbuk agar plain. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1250 ml air. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata serbuk Nutrijel dan agarnya sudah larut. Sekarang kita masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, sudah hampir naik ya seperti ini dan sudah benar-benar matang. Ini kita matikan api kompornya, kemudian tunggu sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, sekarang kita ambil sekitar 320 ml larutan Nutrijel. Kurang lebihnya seperti ini ya, 320 ml, kemudian masukkan ke dalam cetakan yang sudah terisi irisan buah. Lalu tutup sambil ditekan pelan aja supaya larutan Nutrijelnya nggak banyak yang keluar. Pokoknya sambil ditekan pelan aja ya teman-teman, kalau sudah biarkan sampai padat. Ambil lagi 320 ml larutan Nutrijel, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Pastikan melonnya tepat berada di tengah-tengah lubangnya ya, seperti ini. Kemudian tutup pelan-pelan aja sambil ditekan, supaya larutan Nutrijelnya nggak banyak yang keluar. Nah, kalau sudah ditekan seperti ini, kita biarkan sampai benar-benar dingin dan padat. Ambil lagi 320 ml larutan Nutrijel. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Tutup sambil ditekan pelan aja sampai sedikit keluar Nutrijelnya. Nah, kalau sudah biarkan sampai dingin dan benar-benar padat. Untuk larutan Nutrijel terakhirnya langsung aja kita tuang ke dalam cetakan terakhir atau cetakan keempat. Pastikan juga buahnya tepat berada di tengah-tengah lubangnya seperti ini. Kemudian tutup sambil ditekan pelan aja sampai sedikit keluar larutan Nutrijelnya. Kemudian biarkan sampai benar-benar dingin dan padat. Sekarang kita buat untuk jeli cincaunya. Siapkan 10 gram Nutrijel cincau atau kemasan kecil. Kemudian campurkan dengan 50 gram gula pasir. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 400 ml air. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sampai uap panasnya berkurang, lalu pindahkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 1 sendok makan biji selasih, kemudian rendam dengan 100 ml air panas mendidih. Aduk dulu sampai tercampur rata, biarkan sampai biji selasihnya mengembang. Siapkan toples atau wadah, di sini aku pakai toples ukuran 4,6 liter. Kemudian siapkan 10 saset pop es rasa es doger. Untuk kuahnya di sini aku menggunakan pop es rasa es doger ya teman-teman, supaya itu rasanya enak dan unik. Nah, langsung aja kita masukkan semua pop es rasa es dogernya. Kemudian campurkan dengan 250 gram gula pasir.
Larutkan dengan 1 liter air matang hangat kuku. Ini 1 liter air matang aku masak sebentar sampai cukup hangat kuku aja. Ini bertujuan supaya pop es dan gula pasirnya cepat larutnya ya. Nah ini kita aduk dulu sampai tercampur rata atau sampai pop es dan gula pasirnya benar-benar larut. Biar makin enak lagi, campurkan dengan setengah kaleng creamer kental manis atau setara dengan 245 gram. Sudah masuk setengah kaleng seperti ini, sekarang kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata semuanya, tambahkan lagi dengan 1 liter air matang. Ini air matangnya suhu ruang ya. Jadi nanti cepat dinginnya. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Di sini teman-teman bisa tes rasanya, kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasir atau creamer kental manisnya. Kalau sudah pas, sisihkan dulu. Sekarang kita cek lagi untuk jeli cincaunya. Kalau jeli cincaunya sudah padat, sekarang kita potong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Cek juga untuk cetakan jeli buahnya, kalau sudah benar-benar dingin tandanya sudah padat. Nah seperti ini tampilannya ya untuk jeli buah anggurnya. Ini karena warnanya agak samar-samar, di sini aku akan balik untuk jeli buah anggurnya. Kita balik seperti ini ya menggunakan tusukan sate. Jadi terlihat anggurnya ya teman-teman, seperti ini hasilnya, cantik banget kan? Kalau cetakannya masih hangat jangan dibuka ya teman-teman, itu tandanya jeli buahnya belum kaku, jadi jangan dipaksakan ya. Kita tunggu sampai cetakan jeli buahnya benar-benar dingin, baru kita keluarkan ya, supaya memastikan jeli buahnya ini benar-benar padat. Nah ini kita keluarkan juga untuk cetakan jeli buah yang rasa melon, kemudian semangka, dan keempat ini kita keluarkan cetakan jeli buah rasa buah naga. Kalau jelinya nyangkut di tutupnya nggak apa-apa, kita pindahkan aja. Atau mau pakai tutupnya juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera. Untuk dijual 5 ribuan kita bisa menggunakan cup ukuran 12 oz seperti ini. Atau teman-teman bisa menyesuaikan aja harga jualnya, sesuaikan dengan modal di daerah masing-masing ya. Nah seperti ini cupnya. Langsung aja kita masukkan es batu secukupnya ke dalam cup, atau setara dengan separuh dari cupnya. Jangan banyak-banyak ngasih es batunya ya teman-teman, supaya tetap manis. Sudah masuk kurang lebih separuh dari cup seperti ini. Sekarang kita masukkan 7 pieces bola-bola jeli buah. Ini untuk dijual 5 ribuan bisa kita masukkan 7 pieces kalau buahnya itu lagi murah ya teman-teman. Misalnya di daerah teman-teman harga buah lagi mahal, teman-teman bisa isi sebanyak 6 pieces bola-bola jeli buah aja. Jadi jangan terpaku sama video ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan harga jualnya. Nah langsung aja kalau sudah masuk 7 pieces bola-bola jeli buah, kita masukkan 1 sendok makan potongan jeli cincau. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh biji selasi yang sudah mengembang. Kemudian masukkan secukupnya kuah atau sampai memenuhi cupnya. Ngisi kuahnya pun jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman, supaya nantinya nggak tumpah. Seperti ini aja juga sudah cukup. Kemudian kita tutup menggunakan tutup cembung seperti ini. Es buah jelly ball siap untuk dinikmati. Kalau dikapin semuanya menghasilkan 19 cup, yang 18 cupnya terisi dengan 7 pieces bola-bola jeli buah dan 1 cupnya terisi 6 pieces bola-bola jeli buah. Jadi totalnya ada 19 cup ya. Dan semua cup ini bisa banget teman-teman jual dengan harga 5 ribuan aja. Nah untuk menikmatinya jangan lupa teman-teman kasih sedotan seperti ini. Dan ini rasa kuahnya Masya Allah ya teman-teman, enak banget, super seger, nyambung banget sama bola-bola jeli buahnya. Seger banget ya teman-teman, manis, kemudian gak ngebosenin juga ya, karena ada bola-bola jeli buahnya juga, karena rasa buahnya juga sudah manis, enak banget pokoknya. Apalagi ada tambahan jeli cincaunya ya, makin nikmat lagi dan gak ngebosenin, seru banget minumnya. Insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp56.545 jadi 19 cup, modal per cupnya jatuh di Rp2.976. Kita bisa jual mulai dari harga 5 ribuan aja per cupnya, atau sesuaikan dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.